Banjir bandang hingga tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera, dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat membawa duka. Hingga Senin 1 Desember 2025 pukul 17 WIB, Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana, Pusdatin BNPB, mencatat sedikitnya 604 orang tewas. BNPB menyebut korban meninggal tersebar di 3 provinsi, yakni Sumatera Utara sebanyak 283 jiwa, Sumatera Barat sebanyak 165 jiwa, dan Aceh sebanyak 156 jiwa. Selain ratusan korban tewas, ribuan warga masih dinyatakan hilang serta mereka yang luka-luka menunjukkan bahwa dampak bencana masih jauh dari selesai. Peristiwa memilukan itu disoroti banyak pihak. Tak terkecuali akademisi, Tifauzia Tiasuma atau akrab disapa Dr. Tifa. Dirinya menyoroti penyebab banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan menyebut bencana itu sebagai akumulasi kerusakan lingkungan dalam 1 dekade terakhir. Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah renungan yang diunggahnya lewat akun media sosialnya, Dr. Tifa pada Senin 1 Desember 2025. Dalam postingannya berjudul, Banjir Sumatera, ketika alam menjadi saksi bisu kejahatan 10 tahun. Itu, Dr. Tifa menilai bencana alam tidak dapat dilihat semata sebagai fenomena cuaca. Akan tetapi, sebagai dampak dari kerusakan ekologis yang berlangsung bertahun-tahun. Ia mengibaratkan kondisi lingkungan di Sumatera sebagai tubuh yang mengalami pembengkakan dan kerusakan organ akibat beban yang dipaksakan tanpa pemulihan. Ini adalah edema ekologis, pembengkakan yang lahir dari kebijakan rezim 10 tahun, yang memukul jantung pulau ini dan merusak ginjalnya tanpa pernah merasa bersalah, tegasnya. Ketika air naik, menghasilkan kolam-kolam raksasa yang membenamkan desa demi desa, menenggelamkan sebagian penduduknya, dirinya melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar genangan. Dirinya melihat jejak tangan kekuasaan. Karena menurutnya, banjir tidak datang dari langit begitu saja, tetapi datang dari tanah yang dilukai dengan sengaja. Dalam 1 dekade lalu, Sumatera diperlakukan seperti papan operasi dengan pasien tanpa anestesi, hutan dibelah, bukit dibongkar, izin diteken tanpa informed consent, ungkap Dr. Tifa. Setiap hektare yang hilang bukan hanya angka statistik, ia adalah hilangnya kemampuan bumi untuk menahan air, menyaring bencana, menjaga nyawa, bebernya. Ia menilai alih fungsi lahan, pembukaan hutan, hingga praktik pertambangan dan perkebunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung daerah aliran sungai menjadi faktor yang memperparah risiko bencana. Dr. Tifa juga menyinggung kebijakan pembangunan pemerintahan era Presiden RI, Joko Widodo yang menurutnya mengabaikan keseimbangan lingkungan. Selama 10 tahun, Jokowi katanya mengumbar soal investasi dan pembangunan tanpa memikirkan dampak buruk terhadap lingkungan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.